Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rohim dari Tangerang. Saya bekerja di kota Riyadh, Arab Saudi, tepatnya di bagian retail ya, sebagai salesman di salah satu retail terbesar di Timur Tengah, yaitu di Center Point. Dan kebetulan saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk semua sahabatku semuanya. Hai, perkenalkan, namaku Abdul Rahim dari Tangerang. Aku salah satu BMI di Arab Saudi. Aku bekerja di salah satu aku bekerja sebagai salesman. Hai, pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Abdul Rahim dari Tangerang. Aku bekerja di sini di kota Riyadh, Arab Saudi, di perusahaan retail terbesar di Timur Tengah ya, karena memang cabangnya begitu banyak. Aku kerja di sini sebagai salesman sudah 5 tahunan ya. Nggak nyangka, nggak kerasa gitu ya. Tahu-tahu udah tahunan aja. Pada kesempatan kali ini karena sesuai tema, yaitu tentang aktivitas kita di tempat kerja ya, aktivitas kita menjadi BMI di luar negeri ya. Kali ini aku akan berbagi cerita ya. Aku adalah mantan guru honorer di salah satu sekolah swasta di daerah Kabupaten Serang. Akhirnya aku resign karena memang keadaan ya. Sebenarnya aku ini backgroundnya sebagai pendidik ya, jurusannya juga sebagai jurusan SPDI gitu. Tapi nggak nyangka aja gitu, malah sekarang jadi sebagai sales di bagian passion gitu, yang mana notabene aku nggak pernah mengerti tentang passion, tapi tiba-tiba justru malah diterima di perusahaan di bagian passion ya. Lihatlah malam ini begitu indah, diiringi dengan bulan purnama. Sekarang lagi tutup tokonya ya, store lagi. Aku barusan pulang kerjaan, ya, lihatlah malam ini begitu indah ya, dengan cahaya bulan menjelang purnama ya. Lihatlah malam ini begitu indah, seindah masa depan. Semoga seindah masa depan kita ya. Ya walaupun gimana sih? Oke ya. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Perkenalkan, aku Abdul Rahim dari Tangerang. Kali ini aku mau berbagi cerita bagaimana sih aku bisa sampai terdampar di Arab Saudi. Kali ini aku mau berbagi cerita bagaimana sih kegiatan di sini di Arab Saudi. Ya, kita flashback ke belakang. Aku adalah mantan honorer ya, mantan guru honorer di salah satu sekolah swasta di daerah Kabupaten Tangerang. Berhubung aku sebagai tulang punggung keluarga ya, jadi menjadi guru honorer itu, mohon maaf, bagiku masih kurang ya, enggak. Perkenalkan, aku sebenarnya dulu adalah mantan guru honorer di salah satu sekolah di daerah
Kabupaten Serang ya. Adapun aku bisa ke sini itu sebenarnya atas iseng-iseng belaka gitu ya. Jadi waktu itu ada aku coba googling di internet dengan lowongan kerja luar negeri ya. Tiba-tiba muncul di Arab Saudi ya, ada lowongan kerja di Arab Saudi. Akhirnya aku coba-coba tuh bikin email. Nggak taunya dapat panggilan gitu. Jadi di sela-sela libur gitu ya, ngajar aku langsung dipanggil. Aku langsung dipanggil sama pihak PT, aku datangin PT-nya, aku melakukan interview, alhamdulillah diterima dan alhamdulillah diberikan kelancaran dan bisalah langsung ke sini ya. Semula aku pikir Arab Saudi itu gimana ya? Pas datang ke sini tuh benar-benar di luar perkiraan ya. Justru di sini itu sangat modern sekali. Jadi langsung aja ke tema, karena tema kita kali ini yaitu tentang pengalaman kita, kegiatan sehari-hari kita dari awal sampai akhir ya. Jadi aku mau berbagi cerita. Jadi sini hari ini pagi-pagi ini adalah hari Jumat. Jam 4 subuh aku udah bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh. Setelah itu istirahat sejenak. Nanti pukul 8 aku pergi dijemput oleh teman ya untuk mengikuti pengajian ya, pengajian mingguan yang dilaksanakan oleh para komunitas warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Bahkan didukung juga oleh Kedubes RI di Riyadh ya. Ini salah satu contohnya kegiatan waktu aku pengajianku dihadiri oleh para pihak KBRI. Sehingga di sini kami bisa saling berbagi informasi ya. Pengajian selesai jam 11, langsung pulang, disusul melanjutkan ya sholat Jumat. Seperti inilah suasana sholat Jumat di Arab Saudi ya. Tak berbeda jauh pada umumnya seperti di Indonesia. Cuman bedanya di sini ya tidak ada hilang sendal. Maaf bercanda. Ya jadi di sini itu ya biasa disediakan air minum gitu kan. Terus ada kurma, terus yang tentunya berbahasa Arab. Salat Jumat kita nanti dilanjutkan dengan makan siang. Habis itu pukul 2 siang barulah aku berangkat masuk kerja ya. Di sini sistemnya pakai fingerprint ya, jadi nggak bisa dicurangin ya. Jadi kalau hadir harus pakai fingerprint. Jadi ketika kita lebih dari jam kerja itu termasuk lembur seperti itu. Pukul 2 nanti pulang kerja nanti pukul ya jam 12 malam. Selesai kerja pukul 12 malam ya. Nah, biasanya untuk menghemat di sini tuh enaknya yaitu aku di setiap masjid biasanya ada freezer makanan gitu ya untuk para siapa aja yang membutuhkan. Ya aku biasanya nggak pernah malu, nggak perlu gengsi. Biasanya aku ngambil di situ. Jadi untuk menghemat biaya makanku di sini. Ya banyak sih kadang suka mubazir gitu ya. Orang banyak yang naruh makanan tapi yang ngambil hanya sedikit. Gitu. Terbukti ketika aku ngambil makanan masih banyak. Makanan yang kemarin yang belum ada yang ngambil. Gitu. Karena biasanya aku kan orang pasti pilih-pilih yang bagus yang mananya. Semuanya sebenarnya bagus, tapi aku sendiri nggak bisa ngambil semuanya karena memang aku juga nggak bakal bisa memakan semuanya, terlalu banyak. Jadi aku pun ngambil seperlunya. Seperti itu. Pengalaman kultur shock yang aku nggak suka di Arab Saudi itu sebenarnya hanya cuaca ya, terutama musim panas.
Itu beda banget dengan di Indonesia. 43 derajat panasnya. Itu yang bikin aku nggak betah di sini. Hanya pas musim panas aja. Tapi selebihnya alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Apalagi kalau mau masukin musim dingin itu sangat menyenangkan sekali. Selain itu, keuntungan bekerja di Arab Saudi itu ya kita bisa melaksanakan umroh, bisa melaksanakan haji tanpa harus mengantri ya. Itu keuntungannya. Ditambah lagi dengan jaminan makanan yang halal bagi pendatang muslim tentunya. Bagi kita umat muslim, alhamdulillah di sini semua serba terjamin. Di tempat kerja biasanya aku ya seperti ini, merchandising sama seperti visual merchandising ya, menata-nata barang, menata-nata pakaian, kadang scan, return, kadang juga membantu kasir. Karena di sini ada yang namanya self checkout, jadi kadang ada beberapa customer nggak bisa ya aku bantuin. Cara gimana sih cara self checkout sendiri atau alias bayar sendiri menggunakan mesin gitu, self service ya maksudnya. Dan selesai kerja pukul 12 malam, aku biasa ngambil makan di masjid, habis itu selesai deh. Ya tidak beda jauh. Pada kalau di total itu ya 10 jam ya, dari jam 2 sampai jam 12 itu sekitar 10 jam. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena nanti dipotong waktu sholat. Jadi di sini itu, di Arab Saudi itu, kalau setiap waktu sholat, kita istirahat selama 30 menit untuk melaksanakan sholat. Ya, baik kalau yang muslim ya langsung sholat berjamaah, karena memang disediakan tempat sholat. Sedangkan kalau yang non-muslim, pegawai non-muslim, ya mereka biasa istirahat di pantry biasanya. Mereka makan, karena kita semua disediakan loker masing-masing ya di sini. Jadi semua orang bisa dijatah juga, ada kopi, ada teh, ada susu. Semuanya di tiap bulan dikasih jatah oleh pihak perusahaan untuk masing-masing staff. Jadi bagi yang non muslim ya istirahatnya dia di pantry itu biasanya, sambil kadang makan siang, kadang makan malam juga, seperti itu. Begitupun aku kalau sholat kan sekitar 10 menitan ya, jadi masih ada sisa waktu tuh 20 menit lagi. Ya aku juga sama, aku habiskan biasanya di ini di pantry gitu ya. Kadang karena memang tempat tinggalku dekat, aku juga pergi ke kamar gitu. Biasanya masak mie atau ya kalau lagi pengen masak mie gitu. Karena kan kalau cuman mie direbus diseduh doang kayaknya kurang memuaskan. Biasanya aku suka lebih masak Indo, mie goreng gitu ya biar cepat. Selain itu kan kalau di kamar lengkap makanannya. Ya pokoknya aku nggak nyangka aja gitu ya bisa diterima di perusahaan ini. Sebenarnya bukan background aku gitu ya. Aku kan backgroundnya di pendidikan, tapi tiba-tiba malah backgroundnya di fashion, shock gitu ya. Alhasil karena memang tiap hari berkecimpung dengan dunia fashion, otomatis itu juga mempengaruhi dengan tampilanku ya, style, gaya lifestyle, gaya hidup juga, terutama di bidang fashion. Kalau dulu aku bisa dibilang kampungan lah, nggak tahu fashion, bahkan pakai jeans aja itu kayak anti banget gitu ya. Pakai celana jeans itu di dalam benakku itu lebih terkesan sebagai anak yang berandalan, anak yang nakal gitu. Karena waktu itu di tempatku yang namanya orang pakai jeans itu ya pada nakal-nakal gitu. Namun ketika di Arab Saudi semuanya berbeda 108 derajat. Pakai jeans itu fashion, dan aku sendiri baru tahu kalau jeans macam-macam celana jeans itu ya kan ada yang kasual, ada yang crop,
ada slim fit, skinny fit. Ya, aku jadi hafal seperti itu. Jadi, oke, selingan dulu karena ada teman lewat. Ya. Jadi sehingga ya jadi banyak tahu tentang fashion gitu ya. Sehingga menambah pengalaman aku. Ini kalau seandainya saya buka usaha fashion di Indonesia lumayan laku kayaknya ya buat bahan gitu karena aku mengenal setidaknya bisa mengenal fashion untuk wanita, fashion untuk pria, fashion untuk anak-anak, ya banyak pengalaman yang aku peroleh. Selain itu, enaknya di sini juga kita bisa bisa melatih kemampuan bahasa kita ya. Uniknya di sini itu, walaupun ini negara Arab Saudi ya, tapi keseharian ya, dalam berinteraksi kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kadang aku uh, kadang lucu sendiri ya, kadang kata orang katanya orang kalau seandainya tinggal di Arab itu bakal mahir bisa berbahasa Arab gitu. Karena memang terbiasa ngomong Arab. Namun faktanya bagi aku pribadi ya, boro-boro mau lancar bahasa Arab gitu. Yang ada di sini justru malah bahasa Inggris yang semakin lancar, banyak kosakata yang ditambah gitu. Justru malah lebih lancar bahasa Inggris dibanding bahasa Arab ya. Ya memang ada beberapa kata bahasa Arab yang dipahami ya, biasanya bahasa yang untuk sehari-hari. Tapi malah sebaliknya justru bahasa Inggris lah yang lebih banyak digunakan di sini. Karena memang aku sebagai pendatang gitu. Jadinya ya orang-orang pakai bahasa Inggris komunikasinya. Orang Arab sendiri juga banyak yang mahir bahasa Inggris ya. Jadi mereka juga mengkondisikan. Memang sih tidak semua yang bisa mahir bahasa Inggris, tapi banyak kan mereka bisa mengerti berbahasa Inggris warga Arab Saudi itu. Jadi bagi yang mau kalian yang mau kerja ke Arab Saudi sebenarnya nggak harus bisa mahir berbahasa Arab ya. Punya mau bekal bisa berbahasa Inggris juga itu sudah menjadi bekal yang kuat gitu untuk kerja di sini. Itu senangnya. Selain itu kadang kita perusahaan melaksanakan party, pesta atau program di luar gitu. Seperti itu. Jadi dalam biasanya karena pencapaian yang bagus gitu, achieve targetnya tercapai, kita biasanya suka melaksanakan event-event gitu. Event-event celebrate, ada event bulanan, kadang ada juga event tahunan. Jadi kita banyak pengalaman yang bisa diambil di sini. Sangat menyenangkan sekali ya. Jadi dibilang betah atau nggak betah, alhamdulillah sih selama ini betah. Kok bisa lama ya? Sebenarnya betah karena butuh. Ya selagi masih kuat ya, kenapa tidak untuk tetap bertahan. Kecuali memang kita sudah nggak mampu bertahan, ya barulah kita pergi, berhenti gitu. Ya sebenarnya ada ada yang harus dibayar juga ya. Sedihnya ya kita harus rela menahan rindu, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Dan tentunya kalau ada apa-apa di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya selain cuman berkirim doa. Ya, semua ada plus minusnya ya. Dan kembali kepada individu masing-masing. Bagaimana jalan hidup yang terbaik bagi kalian. Gitu. Yang pasti, muka kurang tidur itu lebih baik daripada muka kurang duit. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga kalian bisa terhibur. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.